Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Selamat bergabung di STKI PPK Jombang, perguruan tinggi unggulan di Jawa Timur. Mahasiswa, pada pagi hari ini saya, Ibu Diah Pujinia Librata, akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan bagaimana saudara nanti melakukan interaksi di kampus sebagai mahasiswa, yaitu tentang bagaimana anti susila, bagaimana kemudian anti korupsi, dan bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Tentunya materi-materi ini sangat penting bagi kalian yang sebagai mahasiswa baru, bagaimana kalian nanti bisa bersinergi di kampus dengan baik tanpa ada persoalan sehingga lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Anda tidak akan rugi untuk masuk di SKPI Jombang karena kami punya komitmen untuk selalu melayani secara baik dan hati. Baiklah, untuk sementara saya nanti akan men-screen materi saya. Sebagai dasar nanti saudara akan melakukan berbagai hal. Oke, sebentar ya. Ini materi saya. Ya. Ini judul materi saya. Pencegahan tindakan asusila di kampus, kemudian korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial. Saya sehari-hari adalah sebagai dosen prodi PPKN dan juga mengkoordinasikan di Ketua P3M, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Siap berkolaborasi dengan kalian bila Anda ingin mengembangkan yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik. Jadi mahasiswa untuk PKKMB STKIP Jombang tahun 2023 ini adalah hal yang baru bagi kalian. Disebut sebagai mahasiswa. Maha berarti lebih dari siswa. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa? Bagaimana nanti Anda bisa melakukan manajemen yang baik? Maka disinilah PKKMB nanti selama waktu yang ditentukan oleh panitia Anda akan mendapatkan berbagai materi, berbagai hal yang nanti bisa membawa Anda untuk bisa melakukan arah bijak yang baik bagaimana Anda menjadi mahasiswa. Jadi di sini adalah Anda proses transisi bagaimana menjadi mahasiswa yang dewasa, mahasiswa yang mandiri, itu yang nanti akan diproses oleh kampus selama 8 semester. Menjadi mahasiswa itu adalah kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di masyarakat adalah dianggap sebagai menara tinggi yang di dalamnya ada ilmuwan-ilmuwan sejati yang mampu untuk melakukan perubahan yang mendasar sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Bisakah? Bisa. Di tangan kalian nanti sebagai mahasiswa baru yang baik akan bisa berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Karena di sini adalah berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan belajar dan kemandirian pelaku belajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya bermanfaat dan keluarga masyarakat. Ini berarti bahwa di sini maksudnya adalah kenapa ada kemerdekaan belajar. Di saat saudara sekarang memasuki mahasiswa baru tahun 2003, Kemendikbudristek masih melanjutkan yang masih bertahap dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Sehingga disinilah MBKM itu adalah terinspirasi didasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan belajar dan kemandirian belajar itu perlu mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat. Maka di sini nanti Anda akan juga diberikan materi-materi oleh pemateri lain bagaimana MBKM tersebut. Kemudian tema PKKMB tahun ini adalah belajar serentak, bersinergi menuju generasi unggul dan mandiri. Apa generasi unggul itu? Generasi unggul adalah generasi inovatif dan kreatif. Jadi nanti Anda dalam proses akademik maupun non-akademik akan dilayani oleh Bapak Ibu dosen, pendamping mahasiswa, bagaimana nanti Anda menjadi inovatif dan kreatif sesuai dengan program studi masing-masing, atau Anda nanti ikut di dalam non-akademik, ikut di unit kemahasiswaan, nanti Anda menjadi sosok yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa lain untuk berkontribusi yang baik, yang kreatif.
Bagaimana generasi mandiri? Salah satu yang ditanamkan oleh Kemendikbudristek lewat programnya Bapak Nadiem Karim adalah tentang profil pelajar Pancasila, salah satunya dimensi mandiri. Bagaimana generasi mandiri itu? Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sehingga elemen kunci dari mandiri ini adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Ini nantilah saudara akan dibentuk melalui BKKMP dan seterusnya akan melalui perkuliahan semester 1 sampai 8. Pasti Anda masih akan ingat lagu ya. Nostalgia SMA kita penuh canda dan tawa pengguna ya. Nah, nanti Anda akan bisa melakukan itu ya. Di sudut-sudut kampus kita sangat rindang, sangat baik untuk melakukan kolaborasi ya, Miss Watch itu. Berikutnya adalah bahwa di ilustrasi tema yang sudah saya tadikan judul di materi saya adalah bagaimana anti asusila. Jadi di sini adalah kampus kita tahun 2023 mendapatkan predikat kampus unggulan anti korupsi, anti susila, anti diskriminasi. Jadi alhamdulillah kampus kita aman tanpa kekerasan seksual. Jadi disinilah kita bangun suatu hal yang bagaimana situasi akademik kita menjadi aman untuk mahasiswa semua melakukan kolaborasi sinergi yang baik untuk membangun kampus kita sebagai kampus yang tetap unggul. Salah satu faktornya adalah anti susila. Kemudian juga anti korupsi. Di sini akan dibangun bagaimana nanti Bapak Ibu dosen, kalian semua menghargai waktu, jujur itu mesti menang. Jadi di sini adalah kita juga akan diberikan berbagai pencegahan, berbagai preventif, bagaimana kemudian nanti mata kuliah anti korupsi ini menjadi bagian dari kampus. Maka disinilah jadilah pemuda kreatif dan inovatif dengan jujur untuk menang tanpa harus melakukan tindakan korupsi. Korupsi di akademik apa enggak? Ya ada telat gitu ya. Kemudian meluang waktunya tidak terbagi dengan baik misalnya gitu ya. Kemudian mahasiswa di era sekarang memang generasi milenial, generasi Z ini ya, generasi kalian tidak bisa hidup tanpa HP. Tidak bisa hidup tanpa medsos. Enggak status satu hari aja sudah bingung. Nah, disinilah tapi memerlukan hal yang bijak. Bagaimana nanti Anda sebagai masa transisi memasuki masa baru itu bisa sharing dulu sehingga Anda bijak membuat membuat share-share tentang hal yang bisa menginspirasi, bisa membuat orang itu menjadi berubah baik, bukan tanpa menjadi orang itu emosi, marah, galau, dan seterusnya. Maka dia memerlukan materi ini bijak dalam melakukan media sosial. Nah, kemudian mahasiswa, kenapa tadi yang namanya tema PKKMB itu adalah bersinergi belajar serentak untuk menuju generasi mandiri dan generasi unggul gitu ya. Di sini adalah bahwa di era milenial, di era globalisasi, di era teknik dan informatika. Di sini adalah bahwa kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada SDM. Siapa SDM itu? Kita semua. Kalau di kampus adalah sivitas akademika. Kita semua, mahasiswa, dosen gitu ya. Bagaimana SDM dosen dan mahasiswa ini nanti akan berkontribusi pada kemampuan bangsa di era global. Berdaya saing yang sehat, menang yang sehat. Ini nanti akan menjadi hal yang utama. Nanti kalau saudara akan lulus di tahun 2027 kan 4 tahun ke depan, amin. Dunia kerja itu sudah berbeda dalam keadaan sekarang. Jadi lewat online pun kita bisa bekerja, fleksibel, tak mengenal batas geografis gitu ya. Mampu bersinergi di era global itu bisa saja mendapatkan pekerjaan dengan baik. Apalagi di Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 disebutkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pengembangan SDM dalam menata
dan memaksimalkan bonus demokrasi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial seperti yang diciptakan oleh pendiri bangsa. Jadi di sini adalah nanti pembangunan SDM yang di bidang pendidikan tinggi di sini adalah disebut dengan kunci utamanya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM, bagaimana nanti melalui MBKS ini kualitas SDM akan bertambah baik dosen maupun mahasiswanya. Nanti jangan heran saudara pasti akan disuguhi berbagai program, ada kampus mengajar, ada magang gitu ya. Ya nanti akan diterangkan oleh yang lain. Ada 8 program ya, ada KKN, kemudian ada KKN di desa, kemudian ada penelitian independen dan seterusnya atau kewirausahaan ya, Mas. Kemudian lagi yang saya katakan, Anda pasti waktu di SMA, apalagi yang sekolahnya sekolah penggerak, pasti diberikan yang namanya kegiatan P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah salah satu ikon terbesar Kemendikbud semenjak berlakunya kurikulum merdeka, di mana setiap pelajar termasuk mahasiswa harus bisa memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di sinilah yang nanti akan dibangun oleh kampus bagaimana nanti mahasiswa STKIP Jombang tahun 2003 memiliki 6 dimensi yang memiliki ketakwaan iman yang baik, kemudian memiliki pemikiran global yang baik sehingga bisa berkolaborasi tidak hanya di kampus tapi di luar kampus, bisa bergotong royong untuk menuju kebaikan, kreatif dalam melakukan pembelajaran dan juga benar kritis sehingga pemecahan masalah bisa terpecahkan baik segi akademik maupun non akademik. Kemudian mandiri adalah Anda mandiri, mampu untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan, tetapi yang bertanggung jawab. Kemudian mahasiswa seperti yang dikatakan saya tadi, MBKM. Apa sih MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Disitulah nanti saudara akan yang berkenan, jadi yang mau mengikuti ini, Anda akan mendapatkan hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi nanti kalau prodinya misalnya ekonomi, pendidikan ekonomi, PPKN, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan penjas ataupun pendidikan matematika, itu setiap mahasiswa mempunyai hak belajar 3 semester di luar prodi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, soft skill maupun hard skill-nya, sehingga Anda siap di dunia kerja dengan punya kepribadian yang baik untuk menjadi bangsa yang unggul. Disinilah kemudian nanti hak saudara secara sukarela, saya katakan yang berkenan ya tadi ya, dapat diambil atau tidak. Kalau nggak diambil ya Anda tetap di dalam prodi. Yang senang, yang ingin melihat pengalaman dunia luar, jangan khawatir mahasiswa. Pengalaman belajar di luar itu adalah pengalaman kebajikan. Keteladanan yang dapat ditiru, yang dapat inspirasi kalian untuk bisa berubah lebih baik, untuk Anda menjadi mahasiswa yang unggul, kreatif, inovatif, mandiri. Jadi Anda dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama sebanyak 2 semester, setara dengan 40 SKS, nanti direkognisi berarti 20 SKS. Ditambah lagi juga mendapatkan bisa mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama selama 1 semester. Ini saudara bisa nanti mengambil, tentunya harus komunikasi dulu, sharing dulu dengan Kaprodi dan DPA masing-masing gitu ya. Karena nanti ada prosedur, ada mekanisme yang bisa diambil oleh mahasiswa pada saat melakukan MBKM, baik MBKM lembaga maupun MBKM Kemendikbud ya. Jadi nanti setiap masih ada pengumuman kampus mengajar, sekarang sudah masuki kampus mengajar 6 ya. Nanti ada kampus mengajar 7, apa syaratnya dan seterusnya. Tapi bisa direkognosisi atau diakui 20 SKS per setiap semesternya. Semangat berkarya mahasiswa, kalian pasti bisa. Kemudian berikutnya,
Setiap sivitas akademika, termasuk kalian sebagai mahasiswa, pasti saudara akan akan masuk wajib melakukan Tridharma perguruan tinggi. Kalau Anda sudah melakukan semuanya, pasti akan mendapatkan gelar SPD, Sarjana Pendidikan. Dengan nilai yang tinggi dan memiliki soft skill yang plus. Apa soft skill yang plus itu? Memiliki EQ yang baik, SQ yang baik, AQ yang baik. EQ, SQ, AQ, nanti saudara akan diperkuat lagi di mata kuliah perkembangan peserta didik. Jangan khawatir, mahasiswa. Apa saja Tridharma perguruan tinggi itu? Ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Sama, dosen juga harus melakukan ini, wajib mahasiswa. Apa saja pendidikan ini? Pendidikan adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada satuan lingkungan belajar. Jadi nanti Anda akan mendapatkan layanan dari dosen, bagaimana Anda setiap semester mendapatkan mata kuliah umum, mata kuliah khusus, maupun mata kuliah yang berhubungan dengan prodi kalian, baik di kampus, di dalam kelas maupun di luar kelas, outdoor, sumber belajar yang lain, misalnya nanti mungkin melalui Sepada ya, Sepada kampus, sumber belajar dengan belajar online. Tetapi di sini adalah kampus sudah memutuskan bahwa kita melakukan pembelajaran offline, tetapi bisa menggunakan Sepada untuk melakukan kreasi yang lain. Jadi nanti Anda semester 1 sampai semester 8 akan mendapatkan pendidikan sampai pada puncak akhirnya menuju skripsi. Memang di di peraturan Kemendikbud yang terbaru yang GRAS tahun 2003 nomor 30 yaitu tentang tentang bagaimana pendidikan tinggi, di situ adalah pendidikan mutu pendidikan tinggi, bahwa memang ada satu hal yang lagi viral, skripsi itu bisa dihapus. Nah, ini yang harus wajib diwarnai secara bijak, bahwa skripsi itu tidak hapus. Jadi tergantung kebijakan kampus, tetap ada skripsi atau dengan cara lain. Itu tergantung dari kebijakan kampus dan prodi. Karena ada beberapa syarat yang harus dilalui mahasiswa apabila tidak melakukan program skripsi. Kalau menurut saya skripsi itu indah banget. Kita akan punya momen-momen penting, rasa-rasa galau, rasa-rasa ingin menangis kalau kita sudah diputuskan sebagai sarjana pendidikan. Bagaimana dengan penelitian? Nah, jadi penelitian itu adalah kaitan dengan skripsi ya, mahasiswa. Nanti implementasi penelitian untuk mahasiswa adalah di semester akhir akan melakukan penelitian yang dibentuk dalam laporan skripsi, yaitu Anda melakukan penelitian, ya nanti Anda akan mendapatkan mata kuliah statistik, mata kuliah metode penelitian di kampus secara bergantian. Kegiatan yang dilakukan secara menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman, pengujian suatu cabang, pengetahuan, dan teknologi. Jadi nanti Anda akan melakukan penelitian sesuai substansi yang saudara senang, saudara minat gitu ya. Tetapi nanti bahwa penelitian saudara lakukan harus penuh tanggung jawab dan jujur karena akan berlaku untuk masyarakat, akan digunakan oleh masyarakat untuk kontribusi pembangunan. Kalau pengabdian masyarakat melalui apa? Nah, untuk mahasiswa pengabdian masyarakat ini adalah Anda akan melalui mata kuliah KKN tematik yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Di sini adalah kegiatan di luar kampus ya, Pak. Untuk di STKIP adalah KKN tematik di desa yang telah ditentukan oleh kampus, yaitu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan kehidupan bangsa. Jadi nanti sesuai dengan yang saudara miliki, kualifikasi sesuai prodinya masing-masing, atau saudara memiliki keahlian lain di non-akademik karena ikut HMC, Anda ikut UKM yang lain, ikut penalaran, ikut ini, Anda bisa menyumbangkan, bisa berkontribusi memberikan yang terbaik untuk masyarakat sehingga masyarakat kualitas hidupnya meningkat setelah adanya mahasiswa KKN. Itulah dinamakan Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian yang materi yang pertama yang saya sebutkan tadi, tindakan asusila di lingkungan kampus. Kenapa kemudian tindakan asusila itu muncul dan kemudian mungkin ada anti kekerasan, anti tindakan asusila. Di sini sudah diperkuat oleh dasar hukum karena ada peraturan Permendikbudristek, nanti saya juga jelaskan. Karena di sini di tahun 2020 mahasiswa, Kemendikbudristek telah melakukan survei pada 79 kampus di 29 kota terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Survei menemukan 77% dosen mengaku kekerasan seksual pernah terjadi di kampus.
63% kasus kekerasan seksual tidak pernah dilaporkan dengan alasan menjaga nama baik kampus. Jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di kampus mencapai 90%, sementara sisanya laki-laki. Berarti ini yang banyak mendominasi adalah kaum perempuan. Kita anti kekerasan karena perempuan juga bisa melakukan anti kekerasan. Bagaimana caranya? Melalui materi ini mudah-mudahan nanti mahasiswa kita, mahasiswa SIKM Jombang bisa selalu bersama-sama bersinergi untuk anti kekerasan seksual di kampus, apalagi kita mendapat predikat sebagai kampus unggulan 4A, anti korupsi, anti kekerasan seksual, anti diskriminasi, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa, proses hukum kasus kekerasan seksual tidak mudah memang. Salah satu tantangan dalam penyelesaian kasus tersebut adalah tidak semua korban mau mengungkap tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Karena setiap stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual membuat para korban enggan mengungkap kasus karena yang mereka miliki. Jadi mereka takut akan stigma masyarakat sebagai kasus kekerasan seksual, berarti ada hal yang negatif pada dirinya. Sehingga penting untuk diingat bahwa kekerasan seksual bukan yang baru, sebagian kejahatan dan kesusilaan. Jadi sebenarnya ini sudah hal yang baru, tapi di era milenial ini karena adanya media sosial, sehingga dengan mudahnya kekerasan seksual itu mudah diupload, mudah dilakukan oleh netizen. Siapa yang melakukan kekerasan pasti pakai baju oranye gitu kan. Kemarin tuh ada, saya melihat di TikTok ya, seorang suami menendang istrinya, kemudian memukuli kepala istrinya. Netizen kemudian bergerak dengan cepat sehingga langsung pakai baju oranye dan minta maaf. Nah, inilah yang nanti perlu adanya bijak dalam bermedia sosial. Tidak semuanya harus diupload. Kemudian tindakan asusila di kampus. Kemudian sudah saya katakan tadi, data Komnas Perempuan mencatat kekerasan kampus seksual pada tahun 2019 ada 1.413 kampus, 2020 2.389 kampus, 221 5 ribuan kasus. Berarti ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, tidak melakukan penurunan. Nah, inilah yang kemudian muncullah Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai langkah awal pemerintah menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan PT, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian minta pimpinan perguruan tinggi untuk membentuk satuan satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Sudah ada satgas, sudah ada SK resmi yang menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kekerasan seksual pasal 5 menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan secara verbal, fisik, dan non-fisik dan atau melalui media komunikasi dan teknologi. Jadi mahasiswa, kekerasan seksual tidak hanya secara fisik loh mahasiswa. Lewat kata-kata, malah tidak kata-kata, lewat medsos itu sudah menjadi kekerasan seksual. Jadi kita memang harus hati-hati karena nanti ada pasal di KUHP apa sanksinya gitu ya. Dengan adanya Permendikbudristek ini maka akan ada tujuan agar kampus menjadi lingkungan belajar yang semakin aman dan nyaman untuk mewujudkan merdeka belajar. Itu di situ, Mas. Kemudian mahasiswa, di dalam Permendikbudristek tadi yang nomor 30 tahun 2021 itu adalah ada juga 21 jenis kekerasan seksual yang ini nanti bisa saudara pelajari dengan baik. Barangkali di sekitar saudara mengalami ini, saudara bisa membantu untuk memberikan penjelasan, memberikan kenyamanan pada korban sehingga saudara mempunyai kontribusi untuk mengikis habis kekerasan seksual di lingkungan kalian. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Nah, ini yang nanti yang saudara, saya tidak perlu menjelaskan satu-satu, hanya menyebutkannya. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, pasti Anda pernah atau pernah mendapat info dari seseorang. Ya. Aku loh, ini ada orang yang menunjukkan misalnya seperti itu. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman, ini ya, yang mungkin sering dialami oleh perempuan ya. Ditatap oleh seorang yang tidak kita kenal dengan tatapan yang beda. Wah, itu termasuk kekerasan seksual itu ya. Mengirimkan pesan lelucon, gambar, foto, audio, video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban.
mengambil, merekam, mengedarkan foto, rekaman audiovisual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengunggah foto tubuh, informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi pada ruang yang pribadi, ini biasanya yang di toilet-toilet ya Mas. Ini termasuk membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Kemudian memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, menggosokkan bagian tubuhnya atau korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi untuk kegiatan seksual, mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan dalam pendidikan yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdaya korban untuk hamil, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja atau melakukan perbuatan kekerasan lainnya. Itu semuanya mahasiswa sudah saya berikan karena ini adalah ada di Permendikbudristek tahun nomor 30 tahun 2021, perlu saya juga utarakan. Sehingga di sini konsep kunci dalam kekerasan seksual adalah efeknya paling besar tapi paling sulit dibuktikan. Makanya jarang ada yang melaporkan. Tapi kalau ada yang berani melakukan berarti ada suatu uji nyali yang besar karena mereka mempunyai bukti yang baik. Kasus kekerasan seksual itu bagi korban seperti mengukir di atas batu, bagi pelaku seperti mengukir di atas air. Nah ini, karena biasanya pelaku itu adalah mempunyai kekuasaan, sedangkan korban adalah di bawah. Jadi mereka itu adalah tidak berdaya. Nah biasanya seperti itu. Kalau di lingkungan kampus, tidak pernah terjadi di kampus ISTKIP, biasanya dosen itu akan mengancam tidak akan memberikan nilai A kalau mahasiswa tidak menuruti kemauan. Nah ini yang harus kita tolak ya mahasiswa. Nah berikutnya, contoh pelecehan seksual yang tadi sudah ya menyentuh bagian tubuh tanpa izin, mengatakan lucuan yang berhubungan dengan seks yang menyinggung perasaan, diskriminasi berdasarkan gender, kekerasan seksual secara verbal, mengirimkan email, pesan atau foto yang berbau seksual. Jadi kalau foto kan bisa, email aja juga nggak bisa ini Mas ya, nggak boleh nih. Bahasa tubuh yang menunjukkan perilaku tidak pantas. Misalnya mencubit kita itu termasuk Mas sudah. Nah maka stop kekerasan seksual di ruang kampus. Kita berada di garda ke depan untuk memerangi ini ya Misma. Karena pelecehan seksual, perbuatan yang tidak sesuai dan tidak terima oleh orang lain sehingga membuat seorang tersinggung, terhina, dan terintimidasi. Maka dalam KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, bab 14, pasal 281 sampai pasal 303, bahwa pelaku pelecehan seksual akan mendapatkan hukuman 9 tahun penjara. Astagfirullah, jangan sampai terjadi ya Misma. Oke. Kemudian mahasiswa ada beberapa tipe menurut Effendi ya. Effendi dalam artikel yang berjudul macam-macam berkaitan dengan tipe-tipe pelecehan seksual. Ini juga ada beberapa tipe ya mahasiswa ya. Ada 7 tipe ya yang dikaitkan dengan tindakan asusila. Tipe pemain kekuasaan. Quid pro quo gitu ya. Tipe ini menunjukkan gejala awal pelecehan seksual yang ditandai oleh perilaku seseorang yang memiliki posisi atau otoritas yang lebih dengan tawaran benefit yang bisa mereka berikan kepada calon korban dengan melakukan di luar area kampus. Ya, dosen sama mahasiswa. Misalnya. Tempat atau pimpinan dengan mahasiswa gitu ya. Wah ini gak ada di kampus ISTKIP ini, gak ada ini. Aman sekali. Tempat-tempat yang memungkinkan perilaku pelecehan seksual tidak mendapat gangguan dari orang lain. Misalnya tawaran nilai bagus dan kalau mahasiswanya mau ya itu nggak kekerasan seksual itu namanya. Gitu ya. Rekomendasi atau kemudahan akademik, lulus, cepat lulus pokoknya. Tidak usah mengerjakan tugas gitu ya. Jaminan memperoleh, mempertahankan pekerjaan, proyek, promosi jabatan, order, dan kesempatan yang lain. Itu namanya pemain kekuasaan. Tipe perannya sebagai figur ibu, ayah, orang tua, atau kakak. Ki gayane, kamuflase, mahasiswa. Gejala pelecehan seksual yang akan dilakukan menunjukkan perilaku yang mencoba untuk membuat hubungan dengan calon korban itu seperti orang tua atau mentor
di luar area kampus saat kampus sepi dari banyaknya aktivitas orang. Ya kayaknya menenangkan ya, misalnya dielus-elus rambutnya gitu ya, menenangkan. Tapi ada udang di balik batu lah, ini hati-hati ya Meswa. Terus tipe anggota kelompok atau grup. Motif pelecehan bahkan menjurus kepada kekerasan seksual dengan gejala adanya perilaku inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari suatu anggota baru kelompok tertentu. Misalnya dilakukan oleh anggota senior pada calon korban dengan membentuk kegiatan penerimaan anggota organisasi kampus. Ini kakak kelas ini, Pak ada di STKIP. Dengan dalih tradisi atau syarat diterimanya sebagai anggota. Tidak ada di kampus. Syarat menjadi anggota HMC, unit kegiatan seni, atau unit Green Campus itu nggak ada persyaratan, hanya persyaratan akademik, Mas. Tidak ada persyaratan yang lain, Mas. Tidak ada tradisi yang ada hubungannya dengan kekerasan seksual. Berikutnya, Mas, yang keempat adalah tipe pelecehan di tempat tertutup. Gejala pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi di tempat-tempat sepi atau umum yang sudah direncanakan tanpa terlihat oleh siapapun atau tidak ada aksi. Gejala awal tipe pelecehan ini adalah pelaku berubah menjadi groper ya Mas. Suka memegang anggota tubuh korban seolah-olah dilakukan tanpa sengaja. Nah ini wajib kita tegur 1 kali, 2 kali, kalau 3 kali terus dilakukan. Anda bisa sharing, komunikasi yang baik, jangan membuat status dulu ya Mas. Sharing yang baik dengan Satgas Kampus supaya tidak menjalar kemana-mana. Yang nomor 5, tipe confident. Gejala awal pelecehan atau kekerasan seksual ini dengan mengiring calon korban dengan selalu mengarang cerita problematika keluarga pelaku untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya dari korban. Nah, ini koyok ya, cerita kesedihannya, kemudian korban ini kemudian terpengaruh dan seterusnya, akhirnya ya seperti itu Mas. Tipe pelecehan situasional yang keenam. Gejala awal diberatkan oleh pelaku dengan memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa musibah atau kemalangan. Yang tadi dari pihak pelaku, yang ini dari pihak korban itu karena melakukan punya musibah atau kesedihan yang luar biasa, habis putus pacar atau dimarahi ibunya atau ada hal musibah yang lain. Pelaku memposisikan seolah sebagai dewa penolong atas musibah yang dialami calon korban dan kemudian pelaku memanfaatkan tidak berdaya korban. Nah, ini yang perlu saudara waspadai ya mahasiswa sebagai maha di atas siswa. Yang berikutnya adalah tipe the great challenge. Gejala awal pelaku sebelum melakukan pelecehan seksual selalu mengumbar-umbar komentar pujian, jadi berlebihan pokoknya. Wayu nembak sama niku gitu ya. Tapi tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan rasa malu pada calon korban yang atau melakukan gurauan berbau seks. Jadi korban ini merasa terganggu. Ini termasuk tipe ya. Bagaimana pencegahan tindakannya ya? Jadi ada beberapa pencegahan yang harus dilakukan oleh pihak kampus. Bisa dasar-dasarnya adalah dari Permendikbudristek atau bisa dilakukan ini yang dilakukan oleh Unit State and Center of Disease Control and Prevention ya. Ini adalah strategi komprehensif dengan bangun dulu model ekologi sistem mulai dari individu, relasi, komunitas, masyarakat, sivitas akademis secara keseluruhan. Siapakah masyarakat sivitas kampus, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, seluruh ya mahasiswa. Jadi ada UPRT, ada Satpam, ada BAU, BAK, nanti diterangkan satu-satu ya, masuk di situ. Indikator yang harus menjadi poin-poin penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di dalam kampus adalah bersifat komprehensif, artinya strategi dan pendekatan secara saling melengkapi dan merupakan satu sama lain yang terlibat di kampus. Mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan pimpinan, dosen dengan pimpinan, mahasiswa, dosen, pimpinan bersinergi untuk bisa menyelesaikan secara bijak apabila terjadi. Meminimalkan suatu persoalan dengan cara selalu bersinergi untuk kebaikan. Infrastruktur yang kuat artinya dibutuhkan sistem organisasi. Kita sudah mempunyai satgas, struktur yang secara legal dan efektif dalam mengemban strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi atau kampus.
Penguatan pemahaman, artinya aktivitas kampus harus menjadi target penerima dan pengamat pesan-pesan pencegahan, kampanye, strategi penanganan kekerasan seksual. Disinilah materi hari ini sangat membantu kalian nanti untuk memahami apa sih kategori saya itu sudah dilecehkan atau tidak. Tetapi memang tidak perlu dibesarkan kalau memang terjadi mahasiswa yang sangat merugikan kalian. Sharing ya, jangan ke medsos dulu mahasiswa, bijaklah bermedsos. Kemitraan dan keberlanjutan artinya pengembangan kerja dan penanggulangan dan evaluasi aksi. Selalu melakukan evaluasi keberhasilan program, kebijakan kampus ini apa efek atau belum, mahasiswa punya masalah atau tidak, DPA-nya selalu bersinergi, DPA-nya selalu membangun komunikasi, tempat sharing yang baik bagi mahasiswa. Di letak dari kemitraannya mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua adalah pendidikan anti korupsi ya mahasiswa. Ini salah satu yang tadi saya sebut ya 4A. Kita mendapat unggulan 10 dengan unggulan. Korupsi adalah secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di kampus ada ya ada. Bisa korupsi waktu, dosennya kalau datang 30 menit sebelum selesai kuliah kas teko, itu masuk korupsi mahasiswa. Atau mek teko mek 10 menit tok. Udah mahasiswa saya sibuk, nanti kita tugas ya lah. Mahasiswa juga senang. Siapa? Siap Bu gitu kan. Ini sama-sama korupsinya berarti gitu ya. Nah, insya Allah di kampus kita tidak ada. Kalau ada, Anda bisa melakukan kayak sharing dengan dosen. Pak, jangan begitu Pak. Kita ingin sekali mendapat ilmunya dari Bapak, dari Ibu. Seperti itu. Jangan langsung status di WA. Dosenku melebu 10 menit. Wah, gempar itu mahasiswa. Karena yang baca banyak orang ini mahasiswa. Nah, disitulah nanti ada ya bijak di kampus bagaimana. Korupsi sesuatu atau dosen bisa diajak bernego. Pak, nanti saya dikasih nilai A, saya nanti akan belikan laptop Bapak. Aduh, iki mahasiswa ya harus beli sendiri untuk dosen punya sertifikasi dosen. Jadi jangan membuat itu ya mahasiswa. Nilai itu harus murni dari usaha kalian sendiri. Anda berusaha kreatif, mengerjakan nilai dengan baik. Korupsi itu bersifat amoral, tidak sesuai dengan norma dan etika. Karena sangat tidak etika kalau kita melakukan itu. Kalau dosen melakukan itu. Gitu ya. Korupsi terjadi karena keserakahan, kebutuhan gaya hidup, benefit, kesempatan, dan materialistis konsumtif. Nah ini gaya hidup mewah, kurang duit tak ambil aja dengan berbagai cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, Mas. Karena memang Indonesia itu sarangnya korupsi katanya. Nah, di letak kalian nantilah, maka kita harus menepis ini dengan baik. Makanya ada mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dinilai menjadi solusi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Siapa generasi muda? Kalian, mahasiswa baru angkatan 2023. Generasi muda menjadi pilar yang dapat memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitarnya. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan kesadaran tentang bahaya laten korupsi. Mahasiswa pemuda wajib berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dengan segala aspek pembangunan nasional. Anda akan mempunyai salur inspirasi, salurkan ke HMP, ke BEM, ke DPA, untuk apabila Anda menjumpai korupsi di kampus. Upaya pembekalan mahasiswa saat ini yang saya berikan adalah berbagai cara ini adalah sebagai cara sosialisasi, kampanye, seminar, dan perkuliahan. Jadi melalui pembekalan PKKMP. Ini saudara nanti akan tahu korupsi itu bagaimana. Nah, kemudian pendidikan anti korupsi di Indonesia sebagai upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa melalui pendidikan. Pemberantasan korupsi yang juga tidak lepas dari gerakan preventif yaitu menjaga tumbuhnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Tidak hanya menjaga dalam satu generasi melainkan 2 atau 3 generasi selanjutnya. Jadi mahasiswa, Bapak Ibu Jokowi juga dapat pelatihan
anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Kemudian mahasiswa juga mendapatkan mata kuliah pendidikan anti korupsi berjenjang ya mahasiswa. Jadi di sini nanti bagaimana kemudian mahasiswa mempunyai konsep pemahaman tentang bahayanya korupsi bagi bangsa. Kemudian mahasiswa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling mudah adalah Anda masuk tepat waktu sesuai jam perkuliahan. Anda mengumpulkan tugas sesuai jam perkuliahan. Pentingnya PT sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa bukan saja sebagai bagian dari gerakan anti korupsi. Di perguruan tinggi menjadi tolak ukur, menjadi menara yang bisa membangun budaya anti korupsi dengan cara bebas anti korupsi di lingkungan kampus. Bebas atau bukan bebas anti korupsi, jadi anti korupsi di lingkungan kampus. Artinya kita adalah terbebas dari korupsi di lingkungan kampus. Sehingga disinilah institusi pendidikan juga harus mampu menjadi tonggak untuk menjadi akuntabilitas dan transparansi dalam yang berkaitan dengan anggaran, pembelajaran. Jadi di kampus, makanya jangan heran, ada nanti setelah Anda kuliah, setelah UAS, itu Anda nanti akan disuruh untuk mengisi angket tentang bagaimana budaya kerjanya dosen di kampus. Setelah nanti akan lihat tolak ukur mana dosen yang tidak pernah ngajar, mana dosen yang ngajarnya baik, mana dosen yang tepat waktu, mana dosen yang selalu menginspirasi dan seterusnya. Ya, seperti itu ya, Mas. Kemudian pendekatan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah anti korupsi di lingkungan kampus atau bebas korupsi di lingkungan kampus? Ada pendekatan budaya. Karena pendekatan budaya ini adalah membangun dan memperkuat sikap anti korupsi individu melalui pendidikan dengan berbagai cara, melalui mata kuliah atau melalui webinar, melalui dialog, melalui implementasi di kampus, perilaku kampus yang baik bagaimana, seperti itu. Tetapi budaya anti korupsi ini memang membutuhkan waktu yang lama berproses karena karakter adalah anti korupsi ini adalah salah satu karakter. Karakter itu perlu proses, not ending proses, tidak ada stop proses. Berlangsung karena melalui pemahaman yang baik, melalui habituasi, melalui keteladanan di situ akan terbentuk anti korupsi. Tanpa adanya keteladanan, tanpa adanya habituasi atau pembiasaan yang baik, maka tidak bisa akan melakukan budaya ini. Sehingga menjalankan budaya waktu yang lama, tidak instan, biaya juga tidak besar karena membutuhkan kesinergian antara sivitas akademika, namun hasilnya akan berdampak panjang. Karena di luar kampus nanti di etika kerja kampus atau etika kerja kalian nanti sebagai lulusan adalah salah satunya adalah tidak korupsi dalam bekerja. Sehingga bisa melalui budaya pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, bagaimana kesadarannya, bagaimana pentingnya, bagaimana dampaknya, bagaimana dan seterusnya. Jadi akan mampu melahirkan gerakan baru yang bersih, gerakan bangsa yang baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi. Mata kuliah anti korupsi inilah diberikan pengembangan karakter yang diberikan pada mahasiswa selama 1 semester. Tujuan dari mata kuliah anti korupsi ini adalah membentuk kepribadian anti korupsi pada diri mahasiswa serta membangun semangat kompetensi sebagai agent of change. Jadi adalah sebagai salah satu perubah, salah satu orang yang dibanggakan oleh kampus sebagai mahasiswa yang mampu menjadi teladan karena Anda melakukan pembiasaan anti korupsi dalam berperilaku. Berikutnya yang terakhir ini adalah bijak bersosial media. Ini yang paling ini ya mahasiswa. Bijak bersosial media ini banyak hal yang terjadi. Jadi mahasiswa bahwa media sosial ini bagaikan pinang dibelah dua oleh kita ya. Bangun tidur, enggak sholat tahajud dulu ya. Pegang HP. Biasanya langsung mari kita sholat tahajud gitu ya Mas ya. Kalau ada grup-grup ya. Atau status WA ini kan banyak dibaca orang ya. Sampai ada yang membaca 200 orang.
Bagi orang yang ingin membalas dendam pada orang yang berkontak dengan WA-nya, menyindir di WA. Kata-katamu adalah kebusukanmu. Wah, wis. Nanti ada yang nyapri, oh apa mbak? Begini, pupus harapanku, ngono Mas. Wah ini banyak yang japri. Kalau saya sih, kalau saya sebagai dosen ibu rumah tangga menjadi teladan ya, saya insya Allah orang yang jarang membuat status WA yang seperti itu, yang galau, menghina orang, nggak pernah. Saya lebih banyak ngupload apa ya? Saya terkenal sambal budi ya. Jadi saya sering mengupload saya memasak, saya masak sambal, saya masak kue, minuman gitu ya. Atau saya menciptakan kegiatan saya di kampus. Dan saya orang yang tidak pernah membaca status WA seseorang. Karena sekali saya membaca status orang, pasti saya akan kepo. Pengen tahu. Tanya ke orang lain jadi fitnah ya Mas. Nah inilah makanya bijak bersosial media. Seperti dilihat di gambar ini ya Mas. Gambar ini menunjukkan saling membawa HP. Jadi yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Budaya inilah yang banyak diprotes oleh kakek nenek Mbah Buyut. Jadi kalau kita misalnya hari raya mengucapkan hari raya, mesti mbah kita, aku ra gelem nrimo, maaf nih, murah anakku, misalnya gitu ya Mas. Jadi sekarang kalau hari lebaran ya kue-kue ya foto, karena nggak ada yang bersilaturahmi, kan cukup dengan WA gitu ya. Nah, ini yang harus budaya-budaya santun, budaya etika yang baik, tepos liro, toleransi, menghormati sesama, santun pada orang tua, bijak berbicara, salim kepada orang tua. Ini yang harus kita pertahankan. Baik generasi muda maupun generasi tua ya saya ini. Jadi kalau saya itu WA dengan orang yang lebih tua dari saya, pasti kata-katanya akan saya baca dulu. Oh, cocok enggak ya? Mampu enggak ya saya? Ini orang ini mampu enggak ya kata-kata saya bisa masuk orang ini? Itu saya baca bolak-balik. Kalau enggak dibalas-balas itu juga galau. Oh, kata-kataku salah ya dan seterusnya. Nah, inilah maka supaya Anda bisa berperilaku yang baik dalam bersosial media, bijak bersosial media. Seperti yang terjadi saat ini yang kemarin kalau di Jawa Barat ya. Ada mahasiswa KKN yang berstatus di TikTok ya. Jadi TikToknya itu juga yang baca ya banyak namanya. TikTok itu di lokasi KKN. Lokasi KKN, pengen di sini, ayo coba. Terus dia sepertinya kayak menghina atau kayak mengejek lokasi tersebut. Seketika itu mahasiswa KKN tersebut diusir oleh warga desa karena mengganggu. Sangat merugikan kenyamanan warga desa. Dan tidak santun. Nah, jangan sampai terjadi di mahasiswa STKIP Jombang pada saat saudara nanti tahun 2026 melakukan KKN ya mahasiswa. Media sosial ini banyak digunakan masyarakat generasi muda. Beberapa yang populer WA, Instagram, Facebook, hingga Twitter. Saya kurang ini TikTok ya mahasiswa. TikTok, YouTube gitu ya. TikTok ini menjadi andalan sekarang. Karena generasi muda tuh kalau ada beberapa isu ya, angket sebar gitu. Dia itu banyak ingin menjadi selebgram. Selebgram ya, selebgram gitu ya, selebgramnya. Karena dengan TikTok itu kalau followernya banyak bisa mendatangkan uang banyak juga, tapi juga kalau kita salah ya menjadi problem juga gitu ya. Jadi melalui media sosial orang bisa mengekspresikan pandangannya ke ranah publik. Kenapa ranah publik? Media sosial itu banyak yang melihat umum, kecuali ada dibatasi ya misalnya. Kan ada ya setelahnya dibatasi hanya untuk teman dekat, untuk warga dan seterusnya. Tapi kalau sudah publik, jangan salah kalau
Orang membaca, makanya ada istilah netizen gitu ya. Netizen itu ada yang bijak, ada yang nggak bijak. Nah, namanya aja netizen. Namun dalam penggunaan media sosial juga perlu disertai kebijakan, kebijaksanaan. Hal ini penting dilakukan agar tidak mengubah budaya Indonesia yang ramah dan toleran seperti yang saya katakan. Santun, toleransi, adat ketimuran, menjaga perasaan orang, ada toleransi, ada apa ya, saling sapah, saling asuh gitu ya. Tidak bijaksana dalam bermedia sosial, sudah banyak orang dilaporkan ke pihak berwajib karena dianggap mencemarkan nama baik, menyebarkan berita hoax. Nah, ini yang wajib ya. Jadi sekarang itu kalau sudah melakukan, kemarin waktu orang tua murid memaki-maki guru yang anaknya dicubit, dia mengatakan bahwa saya ini sarjana hukum, saya ini gitu ya. Itu sudah banyak yang ini ya, sudah banyak yang melaporkan ya, akhirnya minta maaf. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Generasi milenial yang lahir sebagai digital native diharapkan menggunakan media sosial secara benar dalam hal penyebaran informasi, yakni bersifat mencerahkan, mendidik, dan menyampaikan kedamaian kepada publik, bukan konflik. Bukan berita hoax yang dipelintir yang merugikan seseorang atau kelompok atau menyinggung agama, ras, sosial. Nah, informasi yang disebar harus mengandung unsur yang positif dalam membangun kesatuan, kedamaian, dan kebersamaan dalam bingkai kebinekaan negara kesatuan RI. Pesan saya kepada mahasiswa SIK Jombang, apabila Anda mengalami hal yang tidak bijak di kampus, bijaklah untuk bermedsos. Jangan buat status WA, Facebook, Twitter yang bisa merugikan alma mater kita. Anda bisa berkonsultasi dulu dengan DPA, DPA nggak nanggapi, konsultasi dengan Kaprodi, Kaprodi nggak nanggapi dengan bisa dosen yang lain, dengan perguruan tinggi, dengan tim kemahasiswaan, yang terutama bisa dengan Satgas di PT kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan anti susila. Gitu ya mahasiswa. Nah, ini yang harus dibicarakan. Berikutnya adalah tip menggunakan sosial media yang baik, merangkum dari akun Instagramnya Dirjen Dikti tanggal 31 Januari 22 ya. Tip menggunakan media yang harus bijak karena Anda adalah generasi milenial, generasi yang tidak bisa hidup tanpa medsos. Tip menggunakan media yang bijaksana adalah pastikan setiap hal yang diunggah tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun emosional. Jadi nanti Anda tidak digeruduk banyak orang. Jangan berselisih dengan orang lain di media sosial. Jika terjadi perdebatan, diskusikanlah gagasan, bukan menyerang orangnya. Jadi kalau di media sosial itu misalnya ada perselisihan dalam hal pendapat, ya jangan orangnya diserang, tapi apa sih idenya yang tidak benar. Bisa lewat japri, tidak lewat medsos. Pilih kata yang baik dan tepat saat berkomentar atau membuat unggahan di media sosial. Hargai pendapat orang lain karena interaksi di media sosial adalah proses pertukaran ide dan gagasan. Jika ingin menyebarkan berita, cari tahu dulu kebenarannya untuk meminimalisir penyebaran berita hoax. Jadi kalau kita sebagai media sosial, kalau kita sebagai mahasiswa ya mahasiswa dalam bijak bermedia sosial, maka kalau saudara akan melakukan webinar misalnya sebagai narasumber dari mahasiswa atau Anda membuat materi atau makalah yang berkaitan dengan solusi atau berkaitan dengan teori ya, maka Anda wajib menyantumkan sumbernya dari mana dan tahun berapa. Makanya Budia selalu membuat sumbernya dari mana. Sumbernya yang baik adalah 5 tahun terakhir. Nanti pada saat pembelajaran ketemu saya atau ketemu dosen lain, pastikan akan diberitahu bagaimana caranya mencari sumber pustaka yang baik, menemukan sumber pustaka artikel yang baik, yang lagi bisa diunduh dengan free tanpa membayar dan seterusnya. Pasti nanti dosen semua akan memberikan tipe-tipe yang baik. Bagi mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial, perlu diingat setiap unggahan di media sosial dapat dengan mudah ditangkap layar dengan screenshot dan disimak orang lain dan disebarkan lagi. Ini yang bahaya. Maka jangan sekecil apapun Anda jangan menghentak orang lain,
Jangan menyebar gosip yang tidak baik, yang menyinggung ras dan agama. Ini yang penting ya, mahasiswa. Bijaklah untuk bermedia sosial. Perlu berhati-hati dalam mengunggah segala media sosial. Ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ada undang-undang ITE-nya yang akan dibersanksi hukuman ya. Oke, mahasiswa, mungkin itu yang bisa saya berikan. Penutup yang saya lakukan untuk hal yang berkaitan dengan Anda sebagai seorang calon sarjana pendidikan adalah orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka. Selamat datang di kampus SIKP PGI Jombang, Anda pasti bisa. Demikian mahasiswa, selamat datang di SIKP Jombang. Sebagai mahasiswa yang baik, Anda berada di Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Lakukan dengan baik, Anda pasti bisa lulus 8 semester. Sebagai lulusan dengan predikat pujian atau cum laude yang bisa membanggakan orang tua, negara, dan bangsa. Jangan takut mahasiswa kalau Anda kekurangan dalam hal misalnya biaya, Anda bisa mengajukan berbagai beasiswa untuk bisa mengatur, untuk bisa Anda berkolaborasi, untuk Anda bisa bersinergi, dan bisa menjadi mahasiswa dengan budaya dan etika yang baik. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kekurangan. Nanti untuk selanjutnya akan ada tugas dengan cara Anda ada 10 soal yang Anda wajib jawab untuk sebagai feedback saya bagaimana saudara memahami materi saya tadi dengan anti korupsi, anti asusila, dan bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.